Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2254. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Muncul dengan ledakan keras. Asal mulai yang bergulir mengabaikan jurang dan kekuatan dunia virtual, lalu tiba-tiba turun ke arah kabut di bawah dan ledakan. Sumbernya melonjak dan suatu sosok tiba-tiba muncul ke langit dari kabut tersebut, dan nampak itu adalah Molly. Apa-apaan ini? Pada saat ini mata semua orang pun langsung terfokus kepada Molly yang terbang tinggi ke langit dan melayang di atas langit. Saya melihat aura yang mengerikan mengalir dari tubuh Molly dan cahaya hitam yang menyilaukan terpancar dari sekujur tubuhnya. Itu seperti matahari hitam yang membakar, itu melayang di langit bertahan selamanya. Dan di tengah matahari yang gelap dan terik ini, sosok Molly seperti lubang hitam kuno melahap cahaya dan panas tak berujung antara langit dan bumi. Semua kekuatan asal-usul alam semesta dan kekuatan jurang yang mendekati tubuh Molly ditelan ke dalam lubang hitam tak berujung itu. Itu seperti pusaran air dan ledakan. Di atas langit sungai panjang mengalir dan jatuh menekan keabadian, menekan semua garis waktu takdir yang bergulung-gulung. Itu bagaikan lautan yang mengalir deras, menciprat ke bawah dan dengan gila-gilaan dilahap dan diserap oleh tubuh Molly. Hahaha. Molly meraung ke langit. Auranya meningkat dengan liar. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang kaisar dewa menekan langit dan bumi. Orang ini dengan aura jurang yang begitu kuat, tapi dia masih belum mati. Bagaimana mungkin? Anak ini tidak hanya masih hidup, dia bahkan menerobos. Pada saat ini, apakah ini aura kaisar dewa? Anak ini benar-benar berhasil menerobos ranah kaisar dewa pada saat pertempuran seperti ini. Sungguh konyol. Lelucon macam apa ini tentang alam semesta? Apakah dia pikir dia berada di alam fisik, alam yang lebih rendah, dia benar-benar bisa menerobos dalam sekejap seperti itu? Ini gila. Kaisar dewa ini telah hidup selama puluhan ribu zaman dan melakukan perjalanan melalui zaman kuno, dan dia juga melihat semua jenis pemandangan. Akan tetapi pemandangan seperti ini aku belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidupku. Dan aura kaisar dewa itu juga nampak sangat menakutkan. Anak ini belum berhasil menerobos, akan tetapi seberkas aura kaisar dewa yang terpancar darinya sudah membuatku merasa sangat berdebar. Ini, apakah ini masih seorang kaisar dewa? Apakah kamu yakin dia tidak menerobos ke dimensi yang lebih tinggi? Pada saat ini di reruntuhan 10.000 dewa, semua orang kuat di alam semesta menjadi tercengang dan tidak mempercayai mata mereka. Selama terobosan pertempuran bukanlah hal yang aneh. Wajar jika beberapa orang yang disebut jenius di alam semesta atau alam biasa di bawah Kaisar Agung akan memperoleh wawasan dan terobosan selama pertempuran. Namun di atas Kaisar Dewa, terobosan dalam ranah itu seringkali membutuhkan banyak sekali persepsi pemahaman tentang dao besar atau kondensasi kekuatan dao besar, dan itu adalah proses yang sangat panjang. Seringkali dibutuhkan waktu miliaran tahun atau bahkan beberapa era untuk terakumulasi dan akhirnya mampu mencapai terobosan. Proses semacam itu seringkali hanya mungkin dilakukan ketika seseorang berada dalam pengasingan dan pikirannya diberkati. Adapun terobosan selama pertempuran itu adalah hal-hal yang terjadi saat seseorang berada di level rendah. Namun kini Molly tidak hanya mulai menerobos di antara 3 kekuatan besar berdimensi tinggi, tetapi dia juga diresapi, dirasuki dan ditekan oleh kekuatan jurang. Dan hasil seperti itu sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Di bawah langit, leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi juga nampak terkejut dan marah. Tidak mungkin. Mengapa bocah ini tidak mati? Di bawah tekanan kekuatan jurang yang begitu kuat, melihat aura di tubuhnya, dia tidak hanya tidak terluka, akan tetapi anak ini bahkan dapat menerobos.
Bagaimana ini mungkin? Kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Ketakutan akan masa depan. Apakah yang saya lakukan sebelumnya benar-benar salah? Di sisi lain, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Hebat, hebat sekali. Anak ini, dia, Molly, tidak mati. Jadi dalam hal ini ada kemungkinan besar Qin Chen itu juga masih hidup kan? Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia melihat kabut jurang yang melonjak hebat di bawah dan dia merasa terkejut. Anak ini sepertinya tidak terkontaminasi oleh jurangku. Apa yang terjadi? Kapan sosok seperti itu bisa muncul di lautan alam semesta ini? Kata sosok praktisi jurang yang menjulang tinggi itu. Dia menatap Molly dengan sedikit rasa dingin dan kewaspadaan di matanya. Anak ini tidak boleh ditinggalkan seperti itu. Kalau tidak, dia pasti akan tumbuh menjadi musuh besar klan jurangku di masa depan. Kata sosok yang menjulang tinggi praktisi jurang itu. Dia nampak tidak bisa mengingat pertempuran. Dia tiba-tiba teringat pertempuran antara jurang dan laut kosmik di zaman kuno. Waktu itu orang-orang kuat di alam semesta memiliki satu kesamaan, yaitu mereka egois dan bahkan dapat saling bertarung demi kepentingan mereka sendiri, terlepas dari situasi keseluruhan. Namun di saat yang sama, suku laut kosmik sangat tangguh. Dalam setiap krisis, seseorang akan maju untuk membalikan keadaan dan menyelamatkan suku tersebut dari bahaya. Dan Molly yang sekarang itu mengingatkan dirinya pada pertempuran di laut semesta. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan klan jurangnya mengulangi kesalahan masa lalu seperti dulu lagi. Dan dia sangat berambisi bahwa semua ancaman harus dibunuh sejak dini. Dan matilah! Sosok praktisi jurang yang menjulang tinggi pun menatap Molly dengan dingin. Lalu sebuah tangan besar yang agung dilepaskan darinya langsung menindas Molly dengan kejam tanpa ragu dan ledakan. Di bawah telapak tangan ini, kekosongan itu mulai runtuh seolah-olah ada bagian yang ditekan dari udara tipis, dan telapak tangan besar itu tiba-tiba turun ke arah kepala Molly. Tidak baik, kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang itu. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas maju untuk menghentikannya. Dan dengan suara keras, cahaya ilahi hitam jatuh dan langsung menghentikannya. Dan itu adalah leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi yang benar-benar masuk ke dunia spiritual dengan tubuh fisiknya dan menghentikannya. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi, apakah kamu benar-benar ingin membantu tirani itu untuk melakukan kekejaman? Kata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia nampak terkejut dan marah. Jika leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi sebelumnya masih berpura-pura dan bisa menipu orang, namun tindakannya saat ini telah sepenuhnya melanggar kesempatan dan ketertiban di antara berbagai klan di alam semesta. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Anak ini terlalu aneh. Seberapa mengerikankah pencemaran jurang? Kamu dan aku sudah tahu yang terbaik, bahwa tidak ada eksistensi di dunia ini yang dapat menahan pencemaran jurang dimensi tinggi di puncak ranah Kaisar Dewa setengah langkah. Dan sekarang, aku curiga bahwa anak ini kemungkinan besar adalah mata-mata dunia jurang yang sengaja mengintai di lautan alam semestaku. Ya, semua ini pasti hanya sandiwara, kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia berkata dengan tegas dan mata abadinya melayang di depannya menghalangi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Apa kamu? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang pun terkejut dan marah. Apa yang dikatakan? Itu lelucon. Kaisar mayat hidup abadi, dia hanyalah omong kosong. Keluar! Seluruh tubuhnya pun tiba-tiba langsung ditutupi dengan cahaya keemasan dan ribuan lautan emas melonjak mencoba menerobos upaya leluhur kekaisaran mayat hidup abadi untuk menghentikannya. Namun pada saat ini sebuah tangan besar dari sosok yang menjulang tinggi praktisi jurang telah mencapai di atas kepala Molly. Hah, persetan denganmu, dasar leluhur abadi sialan. Akhirnya aku mendapat kesempatan untuk pamer dan membuat terobosan, tapi kamu masih ingin menggangguku. Hah, keluar dari sini,
kata Molly. Dia menghadapi tangan besar yang menekannya dengan ekspresi ganas di wajahnya dan dengan juga cahaya hijau yang menyala di matanya. Dan Molly mengangkat tangannya langsung ke atas. Buka, dan ledakan. Tubuh Molly pun seperti seekor semut yang memegang bintang besar. Dengan suara keras, energinya melonjak dan menyebar ke segala arah. Dia meraung dan ledakan. Telapak tangan besar itu bagaikan bintang yang menjulang tinggi, menghancurkan lapis demi lapis, terus-menerus meremas tubuh Molly ke bawah. Akan tetapi dia menemui perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena setiap bagian tubuh Molly meledak di tempat dan daging serta darahnya kabur di bawah tekanan yang mengerikan ini. Tubuhnya seperti daging yang terus-menerus diremas, darah berceceran di mana-mana dan tulang-tulangnya patah. Namun di depan semua orang, Molly benar-benar mengangkat tangan orang lain yang berdarah. Hal itu pun membuat semua orang nampak terkejut dan tampak ngeri. Karena ini adalah praktisi jurang. Bahkan jika dia hanya dirasuki oleh daging dan darah tapir jahat di dunia virtual ini, namun itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kaisar dewa biasa. Bagaimana orang di depannya ini benar-benar bisa bertahan? Tubuhmu, bagaimana bisa tubuhmu sekeras ini? Praktisi jurang itu menatap Molly berkata dengan terkejut, ekspresinya terkejut dan marah. Bahkan jika itu hanya kesadaran ilahi yang telah merasuki dengan kekuatannya, itu sebenarnya sudah cukup untuk meledakkan seorang kaisar dewa tahap akhir dengan satu telapak tangan dan menghancurkan tubuhnya dan tidak akan meninggalkan mayat yang utuh. Aku tangguh di banyak tempat, tidak ada yang perlu dikejutkan, kata Molly. Dia berlumuran darah namun memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Molly menatap tangan berdarah jurang di atas kepalanya dengan sedikit histeris. Pada saat yang sama tubuhnya dengan cepat menyerap esensi samudera kosmik antara langit dan bumi. Dan sumber energi besar yang tak terhitung jumlahnya mengalir memperkuat auranya dan ledakan. Molly samar-samar merasakan aura kaisar dewa dan dalam sekejap aura itu meledak seperti gunung berapi yang meletus melesat langsung ke langit dan bumi. Kaisar dewa, ini adalah eksistensi yang telah melampaui ranah kaisar agung. Setelah terkurung sekian lama, aku Molly akhirnya berhasil melepaskan belenggu di tubuhku, kata Molly. Dia saat ini benar-benar memasuki ranah kaisar dewa. Hahaha. Aku sudah membuat terobosan. Iblis Kin, apakah kamu yakin atau tidak? Kata Molly. Dia merasa sangat bahagia pada saat ini. Asal-usul jalan laut semesta sedang melunakkan tubuhnya, membentuk kembali tubuhnya, dan terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang berdarah. Pada saat yang sama, napas jurang terus mengalir di tubuh Molly dan diam-diam menyerap kekuatan jurang di sekitarnya, kemudian berdengung. Setelah Molly berhasil menjadi kaisar dewa, auranya terus meningkat dan terus meningkat pesat. Sialan, bocah ini masih berusaha menerobos. Jurang itu mencemari dan menyusut. Sosok dari praktisi jurang itu nampak terkejut dan marah, dan dia langsung meledakkan bagian Molly yang memegang telapak tangannya. Dengan suara keras, kekuatan jurang yang mengerikan di tangan besar berdaging dan berdarah itu meledak di tempat. Dan napas jurang yang tak berujung mengalir turun seperti lautan luas, benar-benar menyelimuti Molly di bawah telapak tangannya. Mati. Dan tangan besar lainnya juga nampak menamparkan dengan keras. Dan dengan suara yang keras, kedua tangan besar itu menutup dan menampar Molly di bagian tengah. Molly terjepit di bawah telapak tangan besar itu seperti menampar seekor lalat dan duar. Saat daging dan darah tertutup, Molly dipukuli di mana-mana. Sialan, sakitnya luar biasa. Kekuatan dimensi tinggi ini terlalu sulit untuk dihadapi. Kekuatan kaisar dewa biasa tidak akan mampu menembus tubuh Molly. Akan tetapi sekarang kekuatan dimensi tinggi praktisi jurang itu mampu mengabaikan struktur tubuh Molly dan dengan gila-gilaan memotong tubuhnya.